Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, senang sekali hari ini saya Kori Hafizah kembali membersamai Anda dalam Bincang iNews. Pemirsa, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Ketua DPD IWAPI Nusa Tenggara Barat terkait dengan UMKM. Lagi-lagi tentang UMKM, karena UMKM ini tentunya dipercaya dan juga diyakini sebagai penggerak begitu ya perekonomian yang ada di Indonesia. Baik, saya sudah bersama Ibu Hajah Baidiah Ratu Ganevi di studio Bincang iNews. Kita langsung sapa dulu. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Mbak Kori. Saya panggil Bunda ya Bun ya. Sehat ya Mbak? Alhamdulillah sehat. Bunda, kabar saya baik? Alhamdulillah. Ya, ini dari pertama kali saya berbincang-bincang sama Bunda, setiap kali udah beberapa kali. Rupanya sama aja ya Bun ya. Alhamdulillah. Awet muda. Diikhlaskan semua Mbak Kori. Oh, diikhlaskan ya, kuncinya ikhlas begitu. Baik, Ya. kita kembali berbicara tentang UMKM. Kalau berbicara ataupun bertemu dengan Bunda Baidiah Ratu Ganevi, selalu saya berbincang-bincang tentang UMKM saja ya dari Ya, dulu. siap. Oke, tapi ini kita bahas tentang UMKM NTB naik kelas. Siap. Menurut Bunda bagaimana? Ini sepertinya memang wacana ataupun rumor yang setiap tahun selalu ada, UMKM naik kelas. Ya. Jadi sebenarnya Mbak Kori, kita punya UMKM ini hampir 90% adalah wanita di NTB ini. Jadi kalau kita bicara UMKM naik kelas, tentu setiap tahun itu ada peningkatan-peningkatan dari para UMKM ini. UMKM ini juga ada yang memang murni dia berjualan. Kedua itu mereka sambilan karena ibu rumah tangga, karena sambilan kerja kantor dan sambilan-sambilan lainnya. Maka yang perlu kita ketahui bahwa yang murni mereka berjualan di UMKM ini, itulah yang kita inginkan. Mereka mungkin tidak setiap tahun naik kelas, tetapi mungkin kalau bisa sih setiap bulan dia naik kelas. Setiap bulan naik kelas. Kalau setiap bulan naik kelas, sekarang udah kelas berapa? Ya, seharusnya begitu. Tetapi kan membuat satu produk itu tidak gampang. Tidak gampang artinya bahwa satu produk yang dibuat oleh para UMKM ini tentu misalnya produknya produk kue. Dia harus dibarengi dengan bagaimana mereka menjajakan kue ini dengan satu rasanya. Yang kedua, bagaimana dia bisa menarik orang membeli produknya ini. Artinya kemasannya cantik, kemudian dia sudah punya izin, kemudian dia sudah punya label halal, dan lain sebagainya. Maka inilah yang kita inginkan, UMKM naik kelas ini adalah UMKM yang betul-betul dia murni berjualan, tidak sambilan. Jadi mata pencahariannya adalah mengerjakan produk yang dia beli, dia buat. Jadi bukan hanya sekedar nyambi saja ya Bunda? Bukan hanya sekedar nyambi, tetapi kita juga tidak bisa melupakan yang nyambi-nyambi ini juga perlu juga kita tingkatkan juga. Tetapi yang paling utama adalah bagaimana kita meningkatkan UMKM yang memang adalah perempuan yang berjualan itu yang ikut untuk uangnya atau penghasilannya itu untuk menambah ekonomi keluarga. Betul sekali, ya betul. Intinya adalah bagaimana untuk membantu keluarga begitu ya yang utama ya. Kalau indikator dari ataupun parameter dari naik kelas ini bagaimana Bunda kalau berbicara naik kelas? Orang-orang pasti bertanya naik kelas tuh kayak gimana? Kalau UMKM naik kelas gimana? Kalau sekolah kan enak aja naik kelas. 1, 2, 3. Ya tentu naik kelas itu seperti misalnya pertama, dia membuat produk itu dia coba dulu. Kan kita tidak bisa mengarahkan teman-teman yang punya produk ini bahwa dia bisa produknya jual laku, habis. Tetapi dia pertama dia harus coba pasar. Istilahnya kita tes pasar. Kita membuat produk yang baru kita mau buat itu mungkin 10 dulu. Kita coba pasar. Setelah diterima oleh pasar, maka kita produknya kita buat lebih banyak. Kemudian setelah kita buat lebih banyak, maka dia harus naik. Naiknya apa? Kemasannya seperti apa? Kemasannya ini harus dibuat agar semenarik mungkin, segampang mungkin orang akan mengenali. Oh, ini produk yang kemarin terbuka loh.
sekarang udah dikemas menjadi seperti ini. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau dia akan jual, baik dijual ya tetangga atau dijual dititip di gerai-gerai lainnya, tentu pihak gerai akan tanya, ini sudah punya izin nggak? Maka dia naik lagi kelasnya, dia harus mengurus izinnya. Tadi udah pertama kemasannya, dia harus mengurus izinnya. Kemudian yang ketiga, setelah dia misalnya udah booming nih, bagus, kemasannya udah bagus, rasanya sudah bagus, kemudian izinnya sudah bagus, maka kalau kita akan mengirim keluar atau mungkin ada daerah yang agak sensitif, maka dia membutuhkan ada stem di sana untuk produk halal. Oke. Nah, jadi itulah kenaikan-kenaikan yang kita anggap dia naik kelas. Artinya dari nggak punya kemasan, jadi punya kemasan, dari tidak punya izin, dari tidak punya label halal, punya label halal. Nah, setelah itu maka siapapun dia wajib untuk mempromosikan produk ini. Kalau dia atas nama pribadi, maka pribadi itu yang harus misalnya ke pemerintah daerah, kabupaten kota, dia memperkenalkan produknya ini bahwa untuk dipromosikan dengan semua apa yang ada sudah fix di sana. Oke. Artinya dengan predikat naik kelas ini UMKM bisa menjajakan produknya ke lebih luas begitu ya, Bunda ya. Betul. Itu secara personal dari UMKM naik kelas. Tapi kalau berbicara mengenai secara umum UMKM di Nusa Tenggara Barat yang naik kelas ini, apakah bisa diukur dengan lebih banyaknya bertambahnya UMKM setiap tahunnya, Bunda? Sebenarnya tidak. Seperti sekarang ini, kebetulan saya juga mengajar di Unram. Kita itu membuka mindset anak-anak muda agar mereka itu setelah lulus kuliah, mau jurusan apapun, tapi dia punya jiwa entrepreneur. Oke, mempunyai jiwa entrepreneur. Ya. Ditahan dulu Bunda ya, nanti dilanjutkan, kita break dulu. Baik. Pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan kembali dalam Bincang iNews. Saya masih berbincang-bincang bersama dengan Ibu Haja Baik Diah Ratu Ganevi. Kita masih membahas tentang UMKM. Tetap bersama kami. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya para berevolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Bikin mata kita melek Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Gimana? Boleh. Saya punya di bawah supervisor.
Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nur Ahmad. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, ya. Kita peres. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian, mobil tabrak lari lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program Terekam. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang iNews. Saya masih berbincang-bincang bersama dengan Bunda Hajah by Dia Ratu Ganevi. Kita tentunya masih membahas tentang UMKM. Tadi sempat dijelaskan oleh Bunda bahwa anak muda sekarang ini walaupun bukan lulusan SMK gitu Bunda, walaupun SMA dituntut juga untuk bagaimana bisa membuat usaha sendiri. Tapi Bunda, yang terjadi saat ini adalah memang anak-anak di Nusa Tenggara Barat, boleh saya katakan ya, bukan hanya di NTB saja sih, di Indonesia begitu. Mereka tidak membuat produk, tapi mereka bisa berjualan Bunda. Dengan adanya teknologi yang semakin berkembang, adanya e-commerce dan juga social commerce, jadi kadang mereka itu lebih nyaman menjadi seorang reseller daripada membuat produk. Kira-kira menurut Bunda seperti apa? Sebenarnya itu memicu mereka untuk bisa berusaha memulai menjadi wirausaha baru, menjadi wirausaha muda. Tetapi apa dulu produk yang dia jual? Resellernya apa dulu? Kalau resellernya dia itu seperti sekarang yang lagi viral, artis bisa menjual miliaran dalam satu hari. Itu kan membuat kita bagaimana caranya? UMKM itu ingin seperti itu, tapi nggak tahu bagaimana harus menjual seperti mereka, bagaimana juga harus masuk dalam platform seperti itu, kan kita tidak tahu. Tetapi pada intinya adalah bagaimana kita menjual produk-produk barang kita dengan sebaik-baiknya, kemudian juga reseller-reseller ini tentu reseller yang mengetahui barang itu memang produk dari Indonesia. Okay. Kalau kita lihat sekarang ini misalnya ada produk yang datangnya dari luar negeri misalnya, terus dijual dengan tidak punya pajak, tidak punya harganya lebih murah. Harganya jelas harga lebih murah di situ. Nah, disitulah saya ingin pemerintah daerah, pemerintah provinsi, DPR RI dan siapapun pemegang undang-undang ini, maka itu harus jelas juga arahnya seperti apa. Regulasinya harus jelas. Peraturan-peraturannya harus jelas, sehingga kita ini UMKM juga tidak merasa disisihkan oleh platform ini. Jadi misalnya kita punya produk kecil, barangnya murah, tapi kita tidak diberi kesempatan untuk promosi seluas-luasnya, ya tetap saja kita tidak bisa menjual. Oke. Tapi kalau berbicara platform itu memang ya Bunda ya, kalau berbicara mau persaingan UMKM dengan yang Bunda sebutkan tadi, artis yang berjualan miliaran-miliaran, mereka sudah punya personal branding begitu ya, sedangkan UMKM harus membangun personal branding mereka sendiri. Bagaimana Bunda melihat? Ya seharusnya kan kita boleh-boleh saja, misalnya kita mau artis mau siapapun, tetapi produknya ini yang harus kita betul-betul, produknya itu produknya apa? Kalau produknya misalnya seperti wajan atau mohon maaf daster misalnya gitu, yang harganya tidak masuk di akal, dijual oleh artis ya tetap aja pasti laku karena kan kita lihat, artisnya aja pakai itu, pasti barangnya nyaman, enak. Nah, seperti itu. Jadi kita sih UMKM mungkin tidak bisa membranding artis yang untuk berjualan di jualan kita. Tetapi minimal pemerintah mengatur. Pemerintah mengatur bagaimana UMKM ini menjual produknya, mungkin diberi kesempatan di satu platform atau diberikan kesempatan untuk berjualan, diberikan kesempatan untuk dimudahkan. Kalau sekarang saya setuju untuk
ya ditinjau kembali atas apa yang sudah lagi viral sekarang ini. Jadi gitu. untuk penutupan salah satu platform, sebenarnya ini kan hanya media sosial ya, bukan termasuk e-commerce sebenarnya Bunda ya, makanya ditutup untuk akses jualannya begitu ya, keranjang kuningnya ya, tanda kutip ya. Jadi Bunda setuju ya untuk hal tersebut? Saya setuju. Tetapi kemarin saya cek keranjang kuningnya itu tutup, tapi ada masih ada bio apa itu namanya. Saya sih bukan orang yang sangat mengerti dengan TikTok. Nah, ini dengan itu ya, dengan platform itu. Kemudian yang juga saya ingin sampaikan bahwa ini kan kadang-kadang lewat-lewat juga di beranda-beranda kita. Kita ini adalah orang yang konsumtif mungkin. Aduh, kok murah ya? Ih, karena udah setiap lewat ini, jadi jangan juga dilewatkan di kita gitu kan. Kita di akun kita tiba-tiba mohon maaf, alis harganya murah banget ini ya, kita belilah. Seperti itu. Tapi kan pihak mereka Bunda yang mengatur apakah boleh lewat apa tidak di beranda kita. Kadang IPP hanya itu saja begitu yang terlihat ya. Ya, itu yang saya bilang harus diatur ya, harus diatur. Kita merasa juga terganggu, kita juga merasa bahwa tergoda kita untuk belanja, dan kita tidak tahu bahwa ya mungkin saja itu produk-produk ilegal seperti itu, misal seperti kan kita tidak tahu. Kita ini hanya konsumen. Jadi saya pikir lembaga konsumen juga harus tahu ini. Lembaga konsumen juga harus memperhatikan ini. Gitu. Artinya dengan adanya penutupan salah satu ya untuk akses shopping di media sosial itu berarti bisa menjadi kabar baik untuk UMKM Bunda? Saya rasa iya, menjadi kabar baik kami agar kami itu juga bisa lebih leluasa dan tentu diberikan kesempatan. Misalnya sekarang artis-artis juga jangan hanya dalam tanda kutip membantu orang yang udah besar nih, usahanya udah besar. Ya artis-artis tolonglah bantu, mungkin UMKM punya produk apa, ya dipromosikan lah, kan ya nggak rugi-rugi amat lah artis itu kan. Ya, karena artis itu konotasinya banyak pengikutnya. Jadi ketika artis mempromosikan satu barang, ya pasti pengikutnya juga akan membeli seperti itu. Kalau e-commerce di Nusa Tenggara Barat bagaimana Bunda melihat? Misalnya NTB Mall, dengan adanya penutupan ini apakah bisa lebih di-up lagi begitu? Ya, NTB Mall itu saya rasa memang perlu pemikiran lagi ya. Pemikirannya seperti misalnya produk-produk yang ada di sana itu satu, dia memang persaingannya dengan luar itu udah bisa bersaing. Artinya bahwa harga, persaingan itu tidak hanya produk, tetapi persaingan dengan harga, persaingan dengan apa aja yang ada di sana, semua ada. Jadi saya sih mikirnya one stop shopping itu lebih bagus. Kemudian kalau saya pikir mungkin NTB Mall itu perlu pindah lokasi kali ya. Karena kan NTB Mall udah ada di Malaysia, udah ada di mana. Tetapi lokasinya itu mungkin belum strategis. Ya, itu mungkin pemikiran pemerintah. Karena jangan sampai orang dalam konotasinya mall itu gede apa dan lain sebagainya. Saya rasa bagus juga untuk itu, untuk dipindahkan di tempat yang lebih strategis. Tapi UMKM terutama yang ada di IWAPI Bunda sudah masuk ya ke dalam e-commerce-nya NTB Mall? Tidak semua. Tidak semua karena kan di sana itu sistemnya konsinyasi. Ya, jadi UMKM itu mungkin harus dipikirkan bahwa mereka itu harus beli putus. Entah bagaimana manajemennya nanti mengatur silahkan, tetapi UMKM ini tidak boleh diberikan konsinyasi. Baik. Nanti dilanjutkan lagi Bunda ya, kita break kembali. Nanti juga kita ingin tahu ya seperti apa kontribusi UMKM terhadap event-event yang ada di Nusa Tenggara Barat. Apakah itu juga menjadi sebuah barometer tersendiri ataupun keuntungan sendiri untuk para UMKM sehingga mereka lebih naik kelas lagi. Kami kembali di Bincang iNews setelah pesan-pesan berikut ini. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews.
ada apa nih hari ini? Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Lemon Iya. fresh kita peres. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, dia Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian, mobil tabrak lari, lalu lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program terekam. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Tanjung Ramai. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Oke, UMKM NTB naik kelas. Ini tentunya definisi yang cukup menarik, tapi seperti yang Bunda katakan tadi, memang setiap tahun ataupun setiap bulan udah naik kelas sih, begitu ya. Tapi kenaikan kelas ini, apakah karena adanya event-event yang ada di Nusa Tenggara Barat? Kita ketahui setiap tahun pun ada, dan ini baru beberapa tahun terakhir ya Bunda ya, adanya event-event berkelas ini setelah ada sirkuit Mandalika misalnya, MotoGP yang sebentar lagi akan berlangsung di Nusa Tenggara Barat. Bagaimana Bunda melihat? Iya, kan kita baru punya MotoGP ini kalau tidak salah 3 tahun ini ya. Ini kali keduanya. Kali kedua, iya. Kali kedua. Jadi betul-betul kita produk-produk yang kita hasilkan ini harus produk-produk yang memang dibutuhkan oleh penonton, oleh yang hadir begitu ya. Jadi jangan kemudian kita membawa produk yang memang nggak dibutuhkan oleh mereka gitu kan. Nah saya memang beberapa waktu lalu juga mengusulkan agar produk-produk yang dihasilkan ini merchandise itu yang banyak. Misalnya payung, boneka, gantungan kunci, dan lain sebagainya yang mencerminkan itu adalah MotoGP NTB, Mandalika. Itu lebih ke kreativitas. Kreativitas. Tapi harganya nggak boleh mahal. Ini kan kita persaingan harga yang luar biasa. Jangan juga menganggap, kadang-kadang pelaku usaha ini, ya karena sayanya sih sudah dari bawah banget. Kita itu harus mengambil keuntungan itu sedikit dulu. Misalnya saya mengeluarkan produk baru, saya ambilnya cuma Rp10. Nanti produk berikutnya saya ambil Rp20. Jadi nggak bisa kita kemudian produk baru kita target 100%. Nah itu orang kita sudah membuat produknya banyak nggak laku. Saya coba bedah, saya coba panggil UMKM-nya. Apa yang menyebabkan kamu tidak laku? Jadi kita bedah, kita telusuri. Oh, karena ini, karena ini, karena ini. Tetapi pada intinya adalah para UMKM ini tetap ingin ya mungkin jualan, berpromosi di Mandalika. Nah, kami harapkan dengan event-event yang sudah banyak di Mandalika ini, tentu pemerintah daerah juga berpikir bahwa dia harus punya tempat khusus untuk UMKM dan merchandise-nya. Setuju Bunda. Yang dilewati oleh para penonton ini. Jangan kemudian tempatnya entah di mana yang tidak dilewati, maka UMKM itu
ngeluhnya ke saya lah. Oke, isu-isu yang saya terima itu katanya untuk gerai UMKM sekarang lebih sedikit daripada MotoGP ataupun event-event yang sebelumnya. Benarkah Bunda? Ya karena kan ini UMKM ini sebenarnya di mana ada keramaian mereka pasti akan datang ke sana. Tetapi kalau pertama dia sudah lihat, aduh jualannya nggak laku nih. Untuk yang kedua, aduh kok lakunya cuma sedikit. Jadi UMKM juga udah menghitung berapa ongkos saya dari tempatnya ke venue, pulangnya berapa, kemudian saya harus makan, saya harus menjaga stand. 24 dengan saya harus standby di sana, itu kan waktu terbuang apa, tapi dia lakunya nggak sesuai dengan harapannya. Jadi mungkin yang sekarang ini adalah teman-teman UMKM yang memang punya barang yang sudah laku, mungkin repeat order terus. Oh bagus, dia punya kreativitas, dia punya apa. Jadi memang sedikit, tapi itu lagi kalau diberikan tempat yang strategis dan tidak monopoli. Nah ini tidak monopoli. Saya sih sebenarnya bisa aja saya dobrak misalnya monopoli itu, tapi kan itu tidak bagus untuk persaingan kita nanti. Gitu. Baik. Jadi saya harapkan untuk kedepannya tidak ada lagi persaingan antar UMKM. Kita harapkan juga UMKM yang sudah kita bina, sudah kita harapkan bisa naik kelas, bisa lebih profesional, kemudian bisa lebih menjaga kualitas, saya rasa bisa juga ikut berdagang. Artinya saling mendukung, saling bahu-membahu untuk lebih berkembang ya Bunda ya. Oke Bunda, sebagai closing statement, waktu kita terbatas, tapi sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan ya. Berbincang-bincang mengenai UMKM ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama ya Bunda ya. Mungkin di pertemuan selanjutnya kita bisa membahas kembali ya tentang UMKM. Bunda, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, terutama para pelaku UMKM di Nusa Tenggara Barat, mungkin menjadi inspirasi ataupun penggugah semangat mereka? Silakan. UMKM lebih banyak perempuan. Jadi semakin banyak kita berinovasi, berkreativitas, maka UMKM ini akan lebih berjaya. Semoga pada event-event internasional lainnya nanti UMKM ini akan punya produk-produk baru, kemudian UMKM harus tetap semangat. Insya Allah saya akan berada terus di UMKM, khususnya perempuan UMKM. UMKM maju, perempuan berjaya. UMKM maju, perempuan berjaya, luar biasa. Terima kasih Bunda sudah memberikan inspirasi di Bincang News kali ini. Sukses untuk Bunda, sukses untuk UMKM yang ada di Nusa Tenggara Barat. Siap. Oke, kita berjumpa di lain kesempatan Bun. Terima kasih. Baik pemirsa, demikian Bincang News kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Korea Hafiza pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.